Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul konsep muasyarah bil ma'ruf, perspektif kesetaraan. Berbicara tentang muasyarah bil ma'ruf dan kesetaraan itu mencakup relasi antara laki-laki dan perempuan. Makna kesetaraan ialah kedudukan atau eksistensi antara laki-laki dan perempuan adalah sama atau setara. Yang membedakannya di hadapan Allah hanyalah tingkat ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan di antara ayat Al-Quran yang dapat dijadikan acuan supaya terwujud konsep muasyarah bil ma'ruf dalam konteks rumah tangga sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Mengapa di sini khitabnya kepada laki-laki? Karena pada zaman dahulu sebelum turunnya ayat ini, mayoritas yang melakukan tindakan kekerasan adalah laki-laki. Apalagi pada zaman jahiliyah, perempuan itu dianggap kaum yang lemah, kaum yang memalukan, makhluk yang harus tunduk dan patuh kepada laki-laki. Padahal kesalingan antara suami dan istri akan terwujud dengan ma'ruf jika seorang suami menggauli istrinya dengan cara yang baik dan seorang istri melayaninya dengan cara yang baik. Dengan begitu, konsep muasyarah bil ma'ruf dalam rumah tangga akan mudah terwujud. Meskipun dalam ayat Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kebanyakan orang mengartikan bahwa laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Padahal itu penafsiran yang keliru kalau tidak disebut salah. Sebab para mufassirin mengartikan kata ar-rijalu qawwamuna di situ penanggung jawab atau orang yang bertanggung jawab terhadap istrinya baik di dunia maupun di akhirat. Sebagian ulama pun mengatakan mengenai ayat tersebut, hadza khitabut taklifi la khitabut tasrih. Kata ar-rijalu qawwamuna di situ dalam makna memberatkan, bukan dalam makna memuliakan. Intinya ayat ini bukanlah untuk meninggikan derajat laki-laki dan merendahkan derajat perempuan. Jika dilihat dari fakta lapangan, kekuatan, kecerdasan, kepintaran itu tidak hanya dimiliki oleh laki-laki saja, karena perempuan pun banyak yang memiliki kemampuan seperti itu. Dalam konteks ini bisa jadi laki-laki lebih unggul daripada perempuan ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, perempuan tidak harus minder, malu, takut ataupun yang lainnya. Dan laki-laki pun tidak boleh berbuat seenak-enaknya atau sewenang-wenangnya kepada perempuan. Diperkuat oleh hadis Nabi, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Pastinya perempuan itu mitra sejajar laki-laki. Dalam kehidupan berkeluarga, saudara perempuan dan saudara laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun hal-hal ma'ruf yang harus dipegang oleh suami dan istri, yang pertama, ma'ruf dalam ucapan. Seorang suami tidak boleh berkata kasar, menghina, dan menyakiti hati istrinya. Begitupun seorang istri terhadap suaminya.
Maka di sana adanya mubadalah atau persalingan pada suami dan istri yang akan mewujudkan sakinah di antara keduanya. Yang kedua, ma'ruf dalam perbuatan. Seorang suami tidak boleh melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Meskipun dalam ayat Al-Quran ada kata wadribuhunna, makna doroba di situ seorang suami harus memberikan pelajaran berat kepada istrinya tanpa adanya penyiksaan. Yang ketiga, ma'ruf dalam pemenuhan kebutuhan, baik itu pemenuhan secara ekonomis maupun pemenuhan secara biologis. Jadi, 3 poin di atas merupakan konsep muasyarah bil ma'ruf yang harus terrealisasi oleh keduanya. Maka tidak akan ada diskriminasi dari laki-laki kepada perempuan. Apalagi laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk ibadatullah, ibadah kepada Allah, dan imaratul ardi, memakmurkan bumi. Jika keduanya sudah saling bekerja sama, mensupport, terjalin komunikasi yang baik, maka kebahagiaan fid darain, dunia dan akhirat akan tercapai. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi